Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Ayu Ratna. Nah, sekarang saya akan membuat video tentang bunga oksalis atau bunga kupu-kupu. Kenapa bunga ini disebut bunga kupu-kupu? Padahal bunga ini sebenarnya mayoritas daun ya. Tapi memang sebenarnya dia berbunga, memiliki bunga cantik. Bunganya ini berwarna putih, tapi tanaman hias ini lebih dikenal dengan sebutan bunga kupu-kupu karena nih, kalau kita melihat tekstur daunnya, jika kita tutup satu saja daunnya seperti ini, kita akan mendapatkan seperti bentuk sayap kupu-kupu. Nah, oleh karena itu bunga ini banyak dijuluki sebagai bunga kupu-kupu. Nama ilmiahnya ini adalah bunga oksalis. Di video saya kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mengatasi tanaman hias oksalis kita yang terkena penyakit. Salah satu yang menyebabkan tanaman hias kita rusak adalah seperti ini. Ini saya akan melakukan pembibitan, namun ketika saya memisahkan tanaman kupu-kupu ini dari indukannya, saya mendapatkan calon bibitnya seperti ini. Daun tanaman hias ini keriting seperti ini dan terdapat bercak-bercak putih. Nah, ini adalah telur kupu-kupu putih yang selalu suka menempel di daun tanaman hias kita. Salah satu cara untuk menyelamatkan tanaman hias ini, nah sayang sekali kan kalau tanaman hias ini mati. Jadi salah satu cara yang akan saya berikan adalah dengan mengobatinya dengan fungisida. Saya memiliki jenis antrakol. Perawatan bunga oksalis sangat mudah sebenarnya. Dia hanya perlu ditempatkan di tempat yang teduh agar daunnya tidak terbakar dan dihindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Tanaman hias ini memiliki ciri khusus. Jika sore hari hingga malam hari, bunga ini akan tidur. Jadi dia itu tidurnya adalah dengan menguncupkan daunnya. Nanti jika jam 3 sore sampai malam itu, jika kalian menemukan tanaman kupu-kupu ini menguncup daunnya, bukan berarti dia mati. Dia itu memiliki ciri khas adalah menguncup daunnya ketika sore dan malam hari. Nah, video ini saya buat pada siang hari, jadi dia masih bermekaran seperti ini daunnya. Tuh. Sebenarnya ini tanaman hias yang sangat cantik karena keindahan daunnya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengobati hama pada tanaman hias oksalis ini. Saya sudah menyediakan antrakol. Nah, ini salah satu yang mudah didapatkan di toko tani, bisa kita membelinya. Saya telah menyediakan wadah. Nih, saya sudah memisahkan cukup seperempat antrakol, seperempat sendok antrakol. Oke, saya akan mencampurkannya dengan kurang lebih 1 liter air. Oke, kita sisa mengaduk-aduk saja hingga rata. Jika sudah rata, kita diamkan dulu. Jika kalian memiliki semprotan seperti ini, boleh nanti daunnya ini, daun tanaman hias ini disemprot saja langsung menggunakan semprotan ini agar dia merata antrakolnya ke seluruh daun oksalis. Namun jika kalian tidak memiliki semprotan seperti ini, tak mengapa, kalian menyiramkannya saja. Yang penting tanaman ini
terkena rata daunnya oleh cairan antrakol. Oke, saya akan menanam dulu. Ini adalah tanaman yang berpenyakit yang harus saya selamatkan. Jadi ini akan saya melakukan pembibitan sekaligus penyelamatan. Tuh, saya akan membibitnya walaupun ini masih dalam posisi tidak sehat. Semoga nanti dia akan tumbuh subur seperti ini tanpa ada jamur, tanpa ada kutu putih yang menempel. Ciri-ciri tanaman oksalis yang sehat adalah seperti ini. Daunnya lebar, warnanya cerah, dan tidak keriting. Nah, lihat, bandingkan dengan daun yang berpenyakit. Seperti ini, dia akan sangat kerdil. Oke, saya akan melakukan penanaman terlebih dahulu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video-video yang lainnya. Oke, sekarang saya telah selesai melakukan penanaman. Bibit yang tadi saya tanam menjadi 5 buah polybag. Sekarang saya akan melakukan penyiraman pada bibit kupu-kupu saya ini agar dia tumbuh subur dan tidak terserang hama lagi. Oke, saya akan melakukan penyiramannya. Kalian cukup melakukan seperti ini dengan menggunakan pot. Nah, seperti itu. Kalian tinggal menyiram sampai tanahnya benar-benar basah dan daunnya benar-benar terkena cairan antrakol. Seperti itu. Tanaman yang sehat pun tak mengapa kita melakukan penyiraman dengan cairan antrakol sebanyak seminggu sekali. Itu sangat membantu untuk menghindarkan tanaman kita dari serangan jamur dan hama penyakit lainnya. Antrakol ini juga baik digunakan pada semua jenis tanaman, baik itu aglonema maupun tanaman lainnya. Ini yang sehat pun saya siram, saya tinggal menuangnya saja ke batangnya, langsung ke media tanamnya seperti itu. Mengapa bahkan watermelon pun saya siram juga. Nih, Niana pun, semua jenis tanaman bisa menggunakan antrakol asalkan dia cair. Hanya perlu kita menggunakan 1/4 saja antrakol yang berbentuk bubuk ini. Kita larutkan pada 1 liter air, itu sudah efektif untuk digunakan di tanaman kita tanpa menyakiti tanaman itu sendiri. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Karena tak dapat dihindarkan, tanaman hias kita pasti pernah terserang penyakit, apalagi itu biasanya penyakit yang ditularkan dari tanaman lain. Penyakit ini biasa sering saya temui ketika saya membeli tanaman baru dari petani tanaman hias. Itu biasanya tanaman hiasnya itu membawa penyakit bawaan. Barangkali di penjual tanaman hiasnya, karena banyak sekali jenis tanaman dijual di sana, jadi mereka saling mengkontaminasi satu sama lain. Jadi ketika kita membeli tanaman itu dan kita bawa pulang ke rumah kita, otomatis tanaman itu juga bisa memindahkan penyakit bawaannya itu ke tanaman kita yang lain, padahal tanaman kita sebelumnya telah subur. Oke, cukup dengan menggunakan antrakol ini, semua masalah akan terselesaikan. Buat teman-teman pecinta tanaman oksalis, jangan segan-segan jika ada tanaman kita yang sudah daunnya tua seperti ini, kita copot saja agar tidak mengganggu
penyebaran nutrisi dari akar ke daun baru. Oke, selamat mencoba. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercocok tanam. Salam satu hobi teman-teman.